Ini kita akan belajar penaksiran parameter populasi. Sebelumnya, kita akan memperhatikan beberapa simbol yang ada di tabel berikut ini. Yang pertama, N besar, ini adalah simbol dari banyaknya populasi. N kecil adalah simbol dari banyaknya sampel. Kemudian, mu adalah simbol dari rata-rata populasi. Kemudian, X bar adalah simbol dari rata-rata sampel. Kemudian yang berikutnya P kecil, ini adalah simbol dari proporsi populasi. P topi adalah simbol dari proporsi sampel. Kemudian ini sigma kuadrat adalah variansi simbol dari variansi populasi. Dan X kuadrat adalah simbol dari variansi sampel. Kemudian sigma ini adalah simbol dari simpangan baku populasi. Dan S kecil adalah simbol dari simpangan baku sampel. Selang kepercayaan. Apa ini selang? Selang ini sama dengan interval. Contohnya seperti ini. Misalkan, mu ini rata-rata populasi berada antara 10 dengan 20. Atau seperti ini. Mu ini atau rata-rata populasi berada di antara 2,5 sampai 7,5. Jadi dimaksud selang ini adalah interval, seperti ini contohnya. Dan sekarang kita akan mencoba memperkirakan atau menaksir atau menebak kira-kira mu ini rata-rata populasi ini di kisaran berapa dari sebuah populasi yang variansinya diketahui. Jadi ada sebuah populasi di mana rata-ratanya tidak kita ketahui, tapi variansinya kita ketahui. Nah, kita akan coba menebak selangnya, intervalnya. Kalau kita menebak satu angka atau tepat populasi akan sulit, tetapi kita akan mencoba menebak selangnya, atau memperkirakan kira-kira rata-rata populasi itu berada di interval berapa, berada di selang berapa, kira-kira seperti ini. Oke, ketentuannya adalah seperti ini. Jika X bar, rataan sampel acak berukuran N dari suatu populasi dengan variansi sigma pangkat 2 yang diketahui, maka selang kepercayaan 1 kurang alfa kali 100% untuk mu adalah, perhatikan inilah akan kita gunakan untuk menentukan selang kepercayaan dari rata-rata populasi. Nah, mu ini atau rata-rata populasi ini berada di antara X bar, rata-rata sampel, dikurang Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. N ini adalah banyak sampelnya. Dan, nah ini bedanya, ini kalau dikurang, ini ditambah. Jadi, rata-rata populasi atau mu berada di antara keduanya. X kurang Z alfa per 2 dan seterusnya, dan X bar tambah Z alfa per 2 dan seterusnya. Dengan ketentuan bahwa Z alfa per 2 ini menyatakan nilai Z sehingga daerah di sebelah kanannya, ingat ya sebelah kanan, Z ini adalah nilai di kurva normal, yang kalau kita lihat tabel itu dikasih tahu sebelah kirinya. Di sini, yang diminta atau yang ketentuannya adalah yang di sebelah kanan, mempunyai luas alfa per 2. Oke, kita lihat contoh soal. Contohnya, rataan nilai matematika sampel acak 36 mahasiswa tingkat sarjana adalah 2,6. Hitunglah selang kepercayaan 95% dan 99% untuk rataan nilai matematika semua mahasiswa tingkat sarjana. Anggap bahwa simpangan baku populasinya 0,3. Oke, perhatikan. Kita diminta untuk menentukan selang pada kepercayaan 95% dan 99%. Kita awali dengan 95%. Kita akan menentukan selang atau interval kepercayaan 95%. Kita mulai dari 95%. Ingat bahwa ketentuan yang kita gunakan adalah seperti ini. Pertidaksamaan ini kita bisa gunakan untuk menentukan interval selang di mana rataan populasi berada. Dari soal akan dikasih tahu semua item yang diperlukan di pertidaksamaan ini. Yang pertama, soal ngasih tahu 36 mahasiswa itu jumlah sampelnya, maka N kecil 36 mahasiswa, ini sampelnya. Jadi N kecilnya 36. Kemudian rata-rata nilai adalah 2,6, maka rata-rata nilai matematika 2,6. Alfanya sama dengan 5%. 5% dapat dari mana? 5% ini diperoleh dari ketentuan seperti ini. Tadi sudah disebutkan di penjelasan sebelumnya. Namun gampangnya gini aja. Kalau dia 95%, maka
alfanya 5%. Jadi 1 dikurang 100 dikurang 95 atau 1 dikurang alfa kali 100%. Tapi cara gampangnya 100 kurang 95% itulah 5%. Jadi alfanya adalah 5%. Dapat dari mana? 100 kurang 95. Nah, itu gampangnya lah ya. Jadi menentukan alfa kalau dia 95%, maka 100 kurang 95 itu 5%. Kemudian alfa per 2-nya, karena di ketentuan perkirsamaan ini dibutuhkan alfa per 2, maka 5% dibagi 2 itu 2,5%. 2,5% itu kalau dibuat dalam bentuk desimal 0,025. Oke, kemudian yang berikutnya adalah simpangan bakunya atau sigmanya di soal ditulis 0,3. Oke, nah sekarang kita sudah mendapat nilai Z yaitu 0,025. Ini adalah luas di sebelah kanannya. Jadi menurut ketentuan Z alfa per 2 itu di sebelah kanan 0,025. Sedangkan kalau kita lihat tabel normal yang diberitahu yang di sebelah kiri. Jadi kalau dia minta 0,025 di sebelah kanan, maka sebelah kirinya berapa? Kalau sebelah kanan 0,025, maka yang di sebelah kirinya tinggal dikurangkan saja. 1 dikurang 0,025. Maka tabel Z atau nilai Z yang kita perlukan adalah yang luas di sebelah kanannya 0,025, yang di sebelah kirinya adalah 0,975. Dapat dari mana? 1 dikurang 0,025. Itulah 0,975. Nah, sekarang kita mau lihat kira-kira berapakah nilainya sehingga yang di sebelah kiri itu 0,975. Oke, perhatikan kurva yang ini. Kita mau lihat tabel, ini adalah tabel Z yang sudah kita punya semua. Di sebelah kiri, luas sebelah kiri, kita cari yang 0,9750. Artinya semua tabel yang ada di sini, ini adalah luas sebelah kiri dari sebuah tabel normal. Nah, sekarang ketika luas kirinya 0,9750, ketika sebelah kirinya 0,9750, kira-kira dinilai berapa? Kita perhatikan di sebelah kanan, 1,9. Kita lihat yang di atas, 6. Berarti ketika nilainya 1,96. Sehingga dari tabel tadi yang sudah kita lihat, kita bisa peroleh bahwa nilai Z yang di sebelah kanannya seluas 0,025 adalah 1,96. Ketika 1,96 di sebelah kanannya luasnya 0,025, di sebelah kirinya 0,975. Nah, dari data yang kita peroleh sekarang ini, kita bisa masukkan ke pertidasaman yang tadi. Pertidasaman yang tadi kita tulis ulang. Pertidasaman yang tadi seperti ini, kita akan ganti X bar ini atau rata-rata sampel 2,6. Kita ganti 2,6 di sini. Kemudian Z alfa per 2 atau nilai yang luas sebelah kanannya 0,025. Kita sudah hitung tadi, yaitu 1,96. Ini kita ganti. Kemudian sigma simpangan baku 0,3 kita ganti. Kemudian di bawahnya akar N. Akar N ini adalah banyak sampel, yaitu 36. Kita ganti. Akar 36, akar N. Oke, yang di sebelah sini adalah pengurangan. Yang di sebelah kanan penjumlahan, maka sama persis kita akan pindah ke sebelah kanan. Yang ini pengurangan, yang ini penjumlahan. Ini rata-rata populasi berada di antara keduanya. Selanjutnya, kita akan hitung nilai yang sudah kita ganti tadi, yang sudah kita substitusi. Jika di sebelah sini kita hitung, maka kita akan memperoleh nilai 2,50. Sedangkan kalau di sebelah kanan yang kita hitung, kita akan peroleh nilai 2,70. Artinya, rata-rata populasi berada di antara 2,5 dan 2,7. Selanjutnya, kita akan menentukan untuk selang kepercayaan 99%. Kalau tadi yang 95%, maka sekarang kita akan menentukan yang 99%. Oke, perhatikan apa saja yang diketahui. Sama dengan yang tadi, jumlah sampelnya 36, sama. Kemudian rata-rata sampelnya 2,6 sama. Sekarang alfanya. Kalau tadi alfanya 5% karena kepercayaannya 95%, maka sekarang alfanya 1%. Dapat dari mana? 100 kurang 99. Nah, itu mudahnya. Jadi alfanya sama dengan berapa? 1%. Kemudian alfa per 2-nya, 1 dibagi 2, 0,5% atau dalam bentuk pecahan desimal 0,005. Kemudian simpangan bakunya sama, 0,3. Nah, selanjutnya sama dengan tadi, kita mau menentukan nilai Z yang luas di sebelah kanannya 0,05, yang ini. Nah, kalau luas di sebelah kanan 0,05, berapa yang di sebelah kirinya? Yang di sebelah kirinya adalah 0,995. Nah, 0,995 inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan angka di tabel Z atau tabel normal. Kita cari 0,995 di tabel, ternyata kita bisa lihat tidak ada.
yang ada 0,9949 dan 0,9951. Nah, 0,995 atau 0,9950 itu berada di antaranya. Maka caranya adalah kita perhatikan berada di antara 0,07 dan 0,08. Kita cari yang nilai di tengahnya. Caranya kita jumlahkan 0,07 ditambah 0,08 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,075. Artinya, nilai Z yang memiliki luas 0,005 di sebelah kanan atau sama dengan yang mempunyai luas sebelah kirinya 0,9950 adalah 2,575. Dari tabel, kita bisa lihat bahwa nilai yang memiliki luas di sebelah kanan 0,05 atau yang memiliki luas di sebelah kiri 0,995 adalah ini, 2,575. Nah, setelah informasi yang sudah kita peroleh, kita akan mengganti nilai-nilai yang ada di pertidaksamaan tadi. Sama dengan yang sebelumnya, nilai rata-ratanya 2,6 dari yang diketahui. Kemudian nilai Z alfa per 2. Nah, ini yang berbeda. Nilai Z alfa per 2-nya adalah 2,575 di sini. Kalau sebelumnya kan 1,96. Untuk sigma dengan N-nya sama, 0,3 dan jumlah sampelnya atau N-nya 36, akar 36. Di sebelah kiri itu dikurang, di sebelah kanan itu dijumlah. Maka rata-ratanya berada di antara keduanya. Selanjutnya kita tinggal mengerjakan yang di sebelah kiri, kemudian kita kerjakan yang di sebelah kanan. Kalau kita mengerjakan yang di sebelah kiri, maka kita akan memperoleh nilai 2,47 untuk yang sebelah kiri. Nah, untuk yang sebelah kanan memperoleh nilai 2,73. Artinya rata-rata populasi diperkirakan berada di antara 2,47 sampai 2,73. Berdasarkan perhitungan tadi, maka kita dapat simpulkan untuk tingkat kepercayaan 95%, maka rata-rata populasinya berada di antara 2,5 dan 2,7. Ini adalah selangnya atau intervalnya untuk tingkat kepercayaan 95%. Sedangkan untuk tingkat kepercayaan 99%, maka rata-rata populasi berada di antara 2,47 dan 2,73. Ini untuk tingkat kepercayaan 99%. Berdasarkan dua perhitungan yang sudah dilakukan, maka dapat kita simpulkan untuk tingkat kepercayaan 95%, rata-rata populasi berada di antara 2,5 dan 2,7. Ini adalah selang atau interval dari rata-rata populasi ketika tingkat kepercayaan 95%. Nah, ketika tingkat kepercayaannya 99%, maka selangnya antara 2,47 dan 2,73. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, ini 95, ini 99, maka selangnya akan semakin besar. Ini hanya 2,5 sampai 2,7, maka yang ini 2,47 sampai 2,73. Demikian sebaliknya, ketika tingkat kepercayaan semakin rendah, maka selangnya juga akan semakin mengecil.